Oke, kita kali ini akan belajar lagi tentang cash flow ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang yang problem 6. Itu ada di modul halaman 24 ya. Nah, di sini tuh kita bahas tentang CW company ya. Nah, di sini seperti biasa yang kayak dulu saya jelasin, ada comparative statement financial position ya, pertama ya pasti butuh. Nah, yang kedua itu juga ada income statement ya. Nah, selanjutnya itu ada ya biasa ya informasi tambahan. Terus ada yang ditulis permintaannya ya, disuruh buatlah a statement of cash flow menggunakan indirect method. Nah, langkah pertamanya sama kayak yang kemarin, kita harus pertama-tama kita salin dulu ya tabel ini ya. Nah, jadi kita pindahin semuanya untuk paten sampai ke bawah ini semuanya benar-benar kita copy ya semuanya ya. Kalian tulis. Nah, ini yang pertama paten, itu biasa kalian tinggal lihat aja di modul ya, samain aja ya. Nah, kalau udah kalian catat semua ke bawah, kalau udah baru kalian lihat naik atau turunnya ya. Nah, kalau saya kayak paten kan dari 55 juta ke 52.500 berarti turun ya 2,5 juta. Nah, itu kalian lakuin semuanya sampai ke bawah untuk semuanya ya. Nah, itu untuk langkah yang pertama ya. Nah, kita langsung aja lanjut yang ke langkah yang kedua. Nah, di sini kita langsung ngebahas tentang income statement-nya ya. Nah, di sini income statement-nya juga sama ya, tinggal kita pindahin aja semuanya. Kalau kemarin kan ini kosong, kalau sekarang udah ada isinya, kita langsung kerjain aja semuanya sama persis seperti ini ya. Nah, kalau udah kalian udah cari naik turunnya, terus kalian udah salin income statement-nya, kalian boleh langsung lanjut ke step yang kedua. Nah, yang step kedua ini yang biasa kita bikin jurnal dari informasi-informasi tambahannya, gitu ya. Nah, kalau gitu kita langsung aja kita lihat langsung informasi tambahan yang pertama. Nah, di sini paten dan goodwill diamortisasi setiap tahunnya ya. Nah, jadi paten dan goodwill diamortisasi setiap tahunnya. Nah, berarti kita harus hitung dulu nih. Nah, di sini kan paten jurnal amortisasi kan biasa ya, amortization expense pada intangible assetnya. Nah, sekarang pertanyaannya berapa? Nah, cara kita melihat berapa paten yang didepresiasi sama goodwill yang didepresiasi, kita harus lihat dulu di informasi tambahan. Nah, di sini kan nggak ada informasi tentang pembelian ya, nggak ada pembelian tentang paten dan goodwill. Nah, berarti otomatis tahun ini nggak ada pembelian. Nah, jadi nilai yang bisa kita lihat di sini dia turun, untuk paten turun 2,5 juta, untuk goodwill turun 5 juta, itu berarti adalah nilai amortisasinya. Makanya kenapa jurnalnya di sini kalau kalian 2,5 juta untuk paten, goodwill 5 juta, di sini juga sama ya. Paten diamortisasi 2,5 juta, goodwill diamortisasi 5 juta. Makanya nanti ketemu amortization expense-nya untuk dua-duanya itu adalah 7,5 juta. Seperti itu ya. Jadi nilai penurunannya itu adalah nilai amortisasinya. Kalau kalian bikin tikton juga bisa di sini ya. Jadi nilai awal paten itu 55 juta. Kalau kalian lihat di sini ya 55 juta ya. Nah, terus tahun 2019-nya 52.500. Nah, maka harus kita kreditin 2,5 juta. Nah, 2,5 juta ini jadi amortisasinya. Berlaku juga untuk goodwill ya. Nah, itu untuk yang informasi tambahan yang pertama. Kita udah dapat jurnal seperti ini. Nah, kita langsung lanjut yang kedua aja. Di dua itu kan kita ada Klorin mengumumkan laba sebesar 250 juta dan membagikan dividen sebesar 75 juta. Nah, kalau kayak gini berarti kita harus lihat dulu Klorin itu kan adalah salah satu investasi kita ya. Nah, kita lihat dulu di sini si Klorin. Nah, di sini ada ya investasi Klorin 30%. Nah, berarti ini yang udah kita pernah pelajarin, dia adalah metodenya equity ya. Nah, dimana kalau ada pengumuman laba atau dividen itu harus kita catat seperti itu ya. Nanti di sini kita apain 30%-nya ya. Nah, kita langsung balik lagi, kita langsung bikin jurnalnya. Nah, cara yang pertama itu kita harus lihat dulu berapa angkanya ya. Nah, di sini kan ingatin lagi 30% tadi. Nah, di sini mengumumkan laba 250 juta. Oke, nah jurnal pencatatan laba ini harus kita catat dulu yang pertama ya. Makanya jurnalnya share investment pada revenue from investment. Nah, 75 juta ini didapat dari mana? Didapat dari yang tadi 250 juta kita kali sama kepemilikan kita 30%. Nah, hasilnya 75 juta ya. Dua-duanya ini kita catat ya.
seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu yang harus kita catat juga adalah share investmentnya ya, atau kita catat dividennya gitu ya. Nah, jurnal dividen kan kalau equity berarti cash pada share investment ya. Nah, makanya kita bisa lihat di sini untuk dividennya itu kan 75 juta, kita kali 30%, nanti kita akan ketemu 22.500.000. Nah, makanya di sini nilainya 22.500.000 seperti itu. Nah, baru kita bikin tikalnya untuk kita cek apakah dia ada penjualan investasi atau ada pembelian investasi. Caranya sama, kita catat nilai awalnya ya, si investment in chlorine ya, kita lihat ya di sini ya. Investment in chlorine awalnya 65 juta jadi 117.500. Nah, kita catat awalnya 65 juta jadi 117.500. Nah, kita lihat juga di sini ada di jurnal ini ya. Kita lihat ya, share investment ya. Di sini debit 75 juta, kita masukin ke sini 75 juta. Habis itu kita lihat ada share investment juga di kredit 22.500 ya. Nah, kita catat juga di sini 22.500. Nah, kita hitung ya, 65 juta ditambah 75 juta dikurang 22.500. Hasilnya sama ya, 117.500 ya. Nah, berarti dari sini kita bisa simpulin kalau misalnya nggak ada penjualan atau pembelian investment in chlorine, yang ada cuma 75 juta ini yang dari pengumuman laba sama 22.500 ini yang dapat dari dividennya. Jadi nggak ada pembelian atau penjualan. Kalau misalnya di sini nilainya nggak balance, nggak hasilnya 117.500, berarti kita harus lihat apakah dia ada penambahan atau pengurangan ya, yang didapat dari penjualan atau pembelian seperti itu ya. Nah, kalau udah kita bisa lanjut lagi yang ke C. Nah, yang di C ini peralatan seharga 250 juta dijual ya, udah dikasih tahu kalau misalnya ada penjualan peralatan ya. Nah, oleh perusahaan 25 Desember. Nah, fair value dari peralatan tersebut adalah 6687.500. Nah, fair value ini kan berarti kan harga yang di pasaran ya. Nah, peralatan diperoleh 1 Juli 2017 disusunkan dengan menggunakan double declining method. Masa manfaat 4 tahun dan nilai sisa sebesar 5 juta. Nah, berarti kita harus hitung dulu ya untuk jurnal ini gimana caranya. Nah, pertama di sini kita catat peralatan, kita harus lihat dulu ya di sini yang saya blok ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, yang pertama itu kita harus hitung jurnal untuk depresiasinya ya. Nah, untuk depresiasinya sendiri itu kita harus hitung dulu dari 25 juta ya. Nah, di sini 25 juta kita buat perhitungan baru di sini ya. Nah, di sini kan 22.500 ya. 25 juta ya di sini ya. Kita catat ya, ini cost-nya 25 juta. Nah, oke, selesai. Nah, di sini itu dijual 25 Desember ya 2019. Nah, di sini peralatan itu 1 Juli 2017 disusunkan dengan metode double declining 4 tahun. Nah, kita hitung dulu rate-nya ya. Rate-nya itu kan berarti 2 dikali 100 baru dikalian bagi sama 4 ya. Karena 4 tahun ya. Jadi 2 kali 100% dibagi 4. Nah, di sini kalau kalian hitung ketemunya 50% ya. Nah, jadi rate-nya 50% ya. Nah, setelah itu kita harus hitung berapa depresiasinya. Depresiasinya kita beli kan tanggal 1 Juli ya, berarti kita harus cat 2017 ya, berarti tanggal pertama 2017, 2018, dan 2019. Nah, untuk yang 2017 berarti kita hitungnya dari cost-nya ya. Ini kita langsung aja 25 juta. Itu dari cost-nya, rumusnya sama ya. Kita kali sama 50%. Kali kita kali rate-nya sama dikali sama, karena dia dari 1 Juli 2017 ke akhir Juli kita makanya ada 6 tahun ya, 6 bagi 12. Nah, kita hitung di sini ya. Di sini udah ketemu ya di sini. Nah, 62.500. Nah, untuk yang tahun keduanya berarti 25 juta.
Oke, nah kita kurangin sama 62.500 ya. 6.250 ya. Di sini ya, karena aku kurangin akumulasi ya. Nah, kalau udah karena 1 tahun ya 2018, makanya kita nggak perlu kali apa-apa, tinggal kita kali rate-nya aja 50%. Nah, jadi nilainya segini. Nah, untuk yang tahun terakhir, berarti kita langsung aja rumusnya. Berarti 25 juta di sini ya, B1 ya, dikurangin sama yang 2017 sama dikurangin yang 2018. Nah, ketemu kalian kali, karena dia sampai akhir 2019 makanya 12 bulan ya, jadi kita kali 50% aja. Nah, di sini ketemu ya angka-angkanya ya. Nah, kalau kalian jumlahin berarti jumlah jumlah akumulasi depresiasinya sampai akhir itu 20.312.500. Nah, nilai itu yang kita pakai di sini ya, 20.312.500. Makanya nilainya di sini segini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita udah tahu ada equipmentnya di sini 25 juta ya, yang tadi dari soal ya. Di sini kalian lihat 25 juta ya. Terus yang kedua itu ada akumulasi depresiasi yang tadi kita hitung 20 juta 312.500 tahun 2017, 2018, 2019. Nah, selanjutnya itu ada jurnal yang kita ketahui lagi adalah nilai cash-nya ya, benar ya, kita cash-nya benar ya, karena tadi fair value-nya kalau kita lihat fair value ini kan nilai pasaran. Nah, ini harga yang kita terima segini uang kasnya, makanya di sini cash-nya segitu. Nah, baru kita selisihin, kita ketemunya 2 juta ya, dari 6.600 ditambah 20 juta dikurangin 25 juta itu masih ada selisih 2 juta, itu yang gain. Oke, nah baru kita buat tikannya. Nah, fungsi tikannya juga sama ya, buat kita ngelihat apakah ada pembelian sama penjualan baru, ada penjualan aset. Nah, kita sama untuk tikan, untuk equipment kita catat nilai awal sama akhir, selalu sama ya. Awalnya itu kalau kita lihat di sini 70 juta jadi 85 juta, 70 juta di debit jadi 85 juta di akhir tahunnya ya. Nah, kita catat 70 sama 85 juta. Nah, sekarang kita bikin tikan, udah dapat 70 juta, terus kita masukin nilai equipment yang berkurang karena penjualan ini ya. Di sini ada 25 juta ya, makanya kita taruh di sini 25 juta. Berarti awal 70 juta dijual 25 juta. Sedangkan nilai akhirnya harus 85 juta. Nah, otomatis kita harus mendebitnya 40 juta tambahannya ya, untuk supaya nilainya 85 juta. Nah, 40 juta ini ada di debit ya. Kalau equipment di debit berarti kita bisa ketahui itu adalah pembelian aset yang baru. Makanya kita catat equipmentnya di debit 40 juta dan cash 40 juta di kredit. Seperti itu ya. Ini untuk pembeliannya. Nah, selanjutnya itu kalau misalnya kita udah kelar equipment, jangan lupa kita untuk hitung yang akumulasi depresiasinya ya, karena satu paket itu ya. Nah, untuk yang akumulasi depresiasi sama ya. Awal akhir kita buat untuk Ticon selalu awal dan akhir ya. Nah, jadi akumulasi depresiasi untuk ini awal 22.500, akhir 96.87.500. Awalnya 2.500, endingnya 96.87.500 ya, di sini benar ya. Nah, baru kita masukin dari jurnal yang kita buat, di sini ada ya akum depre ya di debit, kita catat di sini debit. Nah, antara ini masih ada selisih ya, masih ada selisih di kredit, makanya kita catat di kredit 7.500. Nah, 7.500 ini kita ingat kalau misalnya akumulasi depresiasi di kredit, berarti itu adalah nilai depreciation expense. Nah, kita ingat-ingat ini adalah nilai depreciation expense-nya ya. Kalau kita buat jurnalnya, boleh nanti kita buat jurnalnya aja ya. Jadi kan jurnalnya depreciation expense pada akumulasi depresiasi. Nah, ini nilai depreciation expense-nya. Nah, kalau udah kita lanjut lagi ya, biar kita langsung lanjut lagi yang ke D. Nah, di sini atau yang keempat. Nah, di sini kendaraan yang diperoleh pada 1 Januari 2016 dijual pada 1 Juli 2019. Biaya perolehan kendaraan 120 juta dan atas transaksi ini perusahaan menerima kas sebesar 80 juta. Kendaraan tersebut disusutkan menggunakan metode garis lurus, nilai sisa 25 juta. Nah, ini hampir sama ya, sama yang soal di atasnya ya. Kita harus buat juga di sini ya.
Nah kalau ini kan udah selesai ya, yang si equipment tadi. Kalau sekarang kita bikin building, nah kita catat dulu juga costnya tetap biasa seperti biasa ya. Nah di sini costnya itu dikasih tahu kendaraan, dia perolehan 120 juta ya. Nah kita catat 120 juta. Oke udah semua. Kalau sudah, nah kalau udah kita langsung catat rate-nya ya, rate per tahunnya ya. Nah caranya itu kan di sini 8 tahun ya, berarti 100 tinggal dibagi 8. Ini 100 kita bagi 8. Langsung ketemu ya di sini 12,5 ya. So just nah di sini 12,5 juta dapat dari 100 bagi 8. Oke. Nah selanjutnya itu kita harus hitung setelah itu ada apa lagi. Oh di sini ada nilai sisanya 25 juta ya, jangan lupa ya. Kalian bisa langsung masukin di sini salvage-nya ya. Itu sebesar, kalau kalian di sini 25 juta ya, 25 juta. Nah cara ngitungnya berarti kita sama ya untuk depresiasinya ya. Kita kan karena dari 2016 kita catat 2016, 2017, 2018 sama 2019. Nah untuk yang 2016 ini berarti rumusnya itu kalau kita hitung kan 120 juta ya, dikurangin sama salvage value nya kita 25 juta. Oke. Nah kita kali sama rate nya ya, 12,5%. Nah habis itu kita lihat 2016 itu kita beli Januari ya, jadi full ya, jadi kita nggak perlu kali fraksi bulannya, kita langsung ketemu 11,87,500. Nah untuk 2017-2018 karena dia satu tahun full, maka nilainya sama ya, atau kita hitung lagi sama aja kayak 120 juta dikurangin sama salvage value. Kalau udah kalian tinggal kali 12,5% juga, karena satu tahun nggak perlu kalian kali pernya ya. Nah begitu juga sama ya untuk 2018, jadi saya langsung hitung aja. Nah untuk 2019 caranya sama ya, 120 juta dikurangin sama 25 juta. Oke, nah kalau udah baru kita kali sama rate nya ya, buat ngitung depresiasi sama ya seperti itu ya. Nah di sini rate-nya itu kan 12,5%. Nah sekarang pertanyaannya 2019 itu dijual 1 Juli. Nah di mana kita cuma boleh menghitung depresiasinya itu sampai 1 Juli dari 1 Januari. Nah itu kan berarti 1 Januari ke 1 Juli kan 6 bulan ya. 6 bagi 12 aja kayak hitung. Nah ketemu di sini segini. Kita cari totalnya berapa ya. Nah di sini totalnya, nah ketemu 41.562.500. Nah ini berarti nilai akumulasi depresiasi untuk aset yang dijual. Kita langsung lanjut lagi. Nah di sini kita hitung ya, untuk akumulasi yang tadi kita hitung 41.562.500 sama ya di sini ya. Nah habis itu setelah itu kita hitung 120 juta ya, yang mudah dulu ya. Itu dapat dari nilai costnya equipment. Di sini kan ya costnya equipment 120 juta. Nah sini menerima kas 80 juta. Kita langsung pindahin aja kas kita 80 juta. Nah otomatis kita harus nyari gain or loss-nya ya, karena di sini masih ada sisa, yaitu di gain 1.625.500, maka kita bisa dapat untungnya segitu. Nah kalau udah sama kayak untuk yang equipment, kita catat ya, kita bikin tikalnya dulu untuk melihat ada penjualan atau nggak ada penjualan, atau ada pembelian yang lain gitu ya. Nah di sini untuk kita hitung berarti pertama sama ya caranya, awal dan akhir. Nah di sini untuk yang buildingnya awal 350 juta, akhirnya 250 juta. Awal ini vehicle ya, maaf ya. Vehicle 300 juta, jadi 200 juta. Awalnya 300 juta debit, jadi debit 200 juta. Di sini nggak ada masalah ya.
Selanjutnya kita lihat dari jurnal yang ini ada equipment di kredit, makanya kita pindahin di sini equipment di kredit. Terus kita hitung 300 kurang 120 juta kan 180 juta ya. Nah itu belum 200 juta di debit ya, makanya kita harus mendebitnya lagi 20 juta supaya nilai ini balance ya, supaya hasilnya 200 juta, makanya kita harus debit 20 juta seperti itu ya. Nah 20 juta ini berarti kita bisa nilai sebagai adanya pembelian aset yang baru atau vehicle yang baru, makanya kita catat vehicle pada cash 20 juta seperti itu ya. Ini untuk yang vehicle-nya. Nah selanjutnya sama juga kalau misalnya kalian mau ngitung yang vehicle, jangan lupa kalian hitung akumulasi depresiasi vehicle-nya juga. Nah di sini untuk nilai awal akhir juga sama ya cara ngeliatnya ya, tinggal akumulasinya 75250 awalnya jadi 40687 500. Sini bener ya, awal 75 sekian, akhirnya jadi 40 juta. Nah karena ada jurnalnya akumulasi di kredit yang kalian dapat dari sini ya, 41562 500, kalian catat juga ya. Nah maka ada nggak balance ya. Nah supaya balance kalian taruh 7 juta. Nah dimana 7 juta akumulasi depresiasi ini adalah depreciation expense pada tahun 2019, karena kan jurnalnya depreciation expense pada akumulasi depresiasi kan, makanya di sini 7 juta, atau kalian bisa lihat di video yang minggu lalu seperti itu ya. Nah kalau udah, kalian boleh langsung lagi lanjut ke yang E nya aja ya. Kita langsung lanjut yang ke E di data yang kelima. Nah di sini gedung dijual pada 20 Desember 2019 dengan memperoleh kerugian sebesar 15 juta. 5 Januari 2015 dengan masa alfa 25 juta tanpa nilai sisa. Strike line, pada tahun ini perusahaan juga melakukan pembelian gedung dengan harga perolehan sebesar 110 juta setelah tunai. Cuma di sini enaknya udah dikasih tahu ya ada pembelian ya, jadi kita harus hitung udah dikasih tahu juga nilainya, nggak kayak yang di peralatan sama kendaraan yang harus kita cari pembeliannya secara manual. Nah kalau ini caranya hampir sama ya, jadi kita pertama buat dulu ya di sini ya. Nah di sini tuh nggak dikasih tahu cost dari buildingnya yang dijual ya, makanya kita harus dari bawahnya yang paling mudah ya. Jadi kita buat dari yang pembelian dulu nih. Di sini pembelian gedung yang 110 juta. Maka kita buat jurnal pertamanya itu kita bikin building 110 juta pada cash 110 juta. Nah, udah ya. Udah selesai. Kalau kita sudah buat jurnal ini, maka kita langsung ke T-count-nya. Nah, T-count-nya sama ya, 350 jadi 250. Kalau kalian lihat di sini awalnya 350 jadi 250 juta. Oke, sama ya di sini ya. Nah, baru kita masukin nilai building yang di debit tadi. 350 juta di debit 110 juta. Hasilnya bukan 250 juta ya. Makanya kita harus kreditin 210 juta supaya nilainya 250 juta. Nah, ketika kita dapat 210 juta di kredit ini, kebalikannya sama yang di atas ya. Berarti kita tahu nilai cost yang kita jual. Nah, costnya itu adalah 210 juta. Makanya kita pas buat jurnal ini, ingat ya kalau jurnal jual ada 4 ya. Nah, equipment itu bisa kalian catat di sini 210 juta berdasarkan dari penjualannya. Oke. Nah, baru kita hitung secara terpisah lagi di sini ya. Di sini kita hitung yang building sekarang ya. Nah, di sini cost-nya kita udah dapat yang tadi dari perhitungan kita 210 juta. Nah, setelah itu kita langsung lihat informasi tambahannya tanpa nilai sisa ya, 25 tahun dari 2015. Oke, nah jadi kita hitung dulu ya. Rate-nya itu karena 25 tahun berarti kita hitung 100 bagi 25. Ketemunya 4% ya. Nah, untuk depresiasi itu kita mulai tahun 2015. 2015 sampai 2019 ya. Nah, oke, nah 2015 itu kita cek dulu di sini awal ya, berarti full 1 tahun. Nah, di sini kita hitung rumusnya sama ya, 210 juta kita kali 4%. Nah, karena berhubung dari 5 Januari sampai 31 Desember 2015 itu 1 tahun, nggak perlu kita kali berapa per berapa ya, langsung aja
segini. Nah, untuk 2016 sampai 2018 juga sama ya, karena setahun-setahun semua ya. Nah, kita langsung lanjut yang 2019. Di sini tuh dijual 20 Desember. Oke, nah berarti 2019 juga 1 tahun. Nah, kalau 1 tahun juga berarti nilainya akan sama gitu ya. Nah, baru kita hitung totalnya di sini. Kita jumlahin aja semuanya. Nah, di sini 42 juta itu untuk akumulasi depresiasinya. Oke, jadi untuk kembali lagi kita ke jurnal di sini, equipment kita dapat tetap ya, yang tadi 210 juta dari nilai Tikon ini. Kita dapat akumulasi depresiasi 42 juta. Sama ya semua di sini ya. Nah, kita langsung lihat ke informasi tambahan di sini, yaitu rugi ya di sini ya. Nah, rugi 15 juta, kita catat juga sih 15 jutanya ini. Oke. Nah, makanya nanti nilai cash yang tadinya awalnya di sini nggak ada ya. Harus kalian catat berapa cashnya. Nah, caranya itu tinggal kalian selisih aja ya, 210 juta di kredit, 15 juta debit, 42 juta debit, supaya balance harus ada 153 juta di debit. Seperti itu ya. Nah, ini untuk yang di jurnalnya, di jurnal ini. Nah, berarti udah selesai ya Tikon building. Nah, ingat lagi, untuk building, untuk aset tetap apapun harus dicatat sama temannya, yaitu akumulasi depresiasi. Makanya kita catat di sini akumulasi depresiasi. Kalau kalian catat sama ya caranya ya, awal akhir ya. Kalau kita lihat di sini untuk building awal 55, akhir 52. Awal 55, akhir 52. Sampai sini nggak ada masalah ya. Nah, baru kita lihat yang jurnal di sini ada 42 juta debit, pindahin ke Tikon 42 juta. Nah, kalau udah nggak balance ya, 42 di debit, 55 kredit, harus di 52 kredit itu kan nggak balance kan. Nah, kita harus kreditin lagi 39 juta di kredit supaya balance. Nah, ingat lagi sekali lagi, kalau misalnya akumulasi depresiasi di kredit 39 juta, berarti depreciation expense adalah 39 juta. Seperti itu ya. Ini kenapa ada di penjelasan di minggu lalu aja. Kalau kalian masih lupa, kalian boleh cek lagi videonya. Nah, kita langsung lanjut yang ke F-nya aja. Yang ke-6 ya, ini Awake Company menebus utang obligasinya dengan memberikan preference share sebanyak 20 juta, di mana harga pasar saham sama dengan harga par saham. Jadi harga pasar sama dengan harga par. Nah, di sini kita kan Awake Company ya. Nah, kita menebus hutang obligasinya. Nah, kita cek dulu di soal ya. Nah, kita punya hutang obligasi nih, bonds payable ya. Nah, kita punya bonds payable awalnya 225 juta ya, 2018 ya. Nah, di tahun depan kita jadi 133 juta 500. Nah, berarti ada penurunan bonds payable ya. Nah, karena ada penurunan bonds payable, ya ini 91 juta 500. Berarti ini kita bisa sebut sebagai adanya pelunasan ya. Nah, angka inilah yang kita lunasin. Makanya, pas kita ngelunasin, kita jurnalnya adalah bonds payable 91.500 ya di sini ya. Oke, nah setelah itu apalagi yang kita lakuin? Nah, kita kan ngelunasinnya bukan pakai cash, kita pakai share capital preference ya di sini ya. Nah, di sini kita hitung share capital preference kita 20.000 lembar. Kita lanjut lagi ya ke share preference kita. Kalau kita lihat di sini share preference ya. Nah, di sini par kita 5.000 ya. Dimana tadi di informasi tambahan nilai par sama harga pasar saham tuh sama. Nah, otomatis nggak ada share premiumnya gitu ya. Nah, di sini berarti yang tadi kita terbitin, tuh 20.000 kali sama 5.000. Nah, itu nanti ketemu kan 100 juta ya ketemunya ya. Nah, nanti itu nilai 100 juta itu adalah nilai share capital yang kalian terbitin. Nah, otomatis kalian punya 91.500, kalian nerbitinnya 100 juta. Nah, otomatis masih ada selisih dong ya. Nah, selisihnya itu kalian masukin ke loss karena di debit ya. Tapi kalau misalnya ada selisih di kredit, makanya kalian masukinnya ke gain. Cara gampangnya juga, kita punya 91.500 utang nih. Tapi kita ngelunasinya pakai preference 100 juta, otomatis kita rugi. Makanya kita catat loss on redemption-nya 8.500. Nah, setelah itu kita buat T-count-nya lagi. T-count untuk bonds payable ini buat cross check aja ya. Di sini 133.500. Kita awalnya 22.500.
225.500, 225 juta, terus kita akhirnya 133.500. Nah ini tadi 91.500 itu yang kita dapat ya. Kalau kalian nggak buat T-count ini juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian mau nyari 91.500 nya pakai T-count juga nggak apa-apa. Nah selanjutnya itu kita langsung masuk ke preferensialnya ya. Nah di sini preferensialnya sama, kita lihat preferensial itu awalnya 95 juta jadi 195 juta, 95 jadi 195 juta. Nah berarti kan nilainya balance ya, karena ada tambahan 100 juta di sini, nilainya jadi balance ya, 95 kredit, 100 kredit jadi 195 dari kredit. Nah berarti di sini dapat kita simpulkan nggak ada penerbitan yang lain, seperti itu ya. Nah kalau udah berarti kan untuk share untuk yang preference premiumnya karena nggak ada perubahan ya, makanya nggak ada ya. Nah di sini nggak ada ya, nggak perlu kalian buat. Kalaupun kalian buat juga nggak apa-apa karena nggak bakalan berubah nilainya ya. Nah kita langsung lanjut ke yang terakhir ya di sini ya. Di sini perusahaan mengumumkan membayarkan dividen tunai. Oke, nah caranya sama. Kalau untuk nyari dividen kita harus gabung semuanya di sini. Nah, cara gabungnya pertama kita harus mulai dari RE. Pertama RE kita catat sini, si RE retained earning 129 juta jadi 150 juta ya. Berarti ada penambahan ya di sini ya. Nah, 129 juta jadi 150 juta. Nah, habis itu apalagi yang mempengaruhi RE? Jangan lupa net income ya. Di sini net income kalau kalian lihat 100 juta itu untung ya atau income ya. Itu kan mempengaruhi RE ya, makanya kita taruh di account-nya RE. Jadi 129 juta di kredit 10968.750 itu labanya. Nah nilainya harus 150 juta di akhir. Nah otomatis ada RE yang di debit ya. Nah ingat ya, kalau RE di debit itu berarti adalah nilai cash dividend karena jurnalnya seperti ini ya. Jadi RE 79968.750 berarti itu adalah nilai cash dividennya. Berarti kita tahu di sini ada cash dividend sebesar 79968.750. Nah, itu untuk yang pertama. Nah, selanjutnya untuk yang SCO sama SPO itu harus kita buat ya. Tanpa informasi tambahan perlu kita buat juga. Nah, di sini SCO-nya itu sama ya. SCO itu 120 jadi 180. 120 jadi 180, otomatis ada penerbitan 60 juta. Nah untuk share premiumnya juga kita buat ya. Kalau kita lihat share premiumnya 7750 jadi 9425, 7750 jadi 9425, berarti ada penerbitan SCO 60 juta dan ada share premiumnya 1.675.000. Nah ini nggak perlu informasi tambahan tapi harus tetap kalian buat ya. Selalu ingat aja, ini harus selalu yang kalian buat. Nah selanjutnya untuk bank loan juga kita harus buat ya. Di sini bank loannya itu kan ada 300 juta jadi 100 juta. Nah berarti di sini berarti kita simpulkan kalau ada pelunasan ya, karena bank loan itu berkurang karena pelunasan kan. Nah di sini 200 juta itu adalah pelunasan dari bank loan kita. Nah ini untuk yang step 1 sama step 2 nya kurang lebih seperti itu ya. Karena di sini kayaknya lebih ngejelasin tentang untuk yang fixed assetnya, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk yang tipsnya jangan lupa kalian selalu ingat SCO dan SPO seperti itu ya. Nah udah, kalau udah kita langsung lanjut yang ke cash flow nya. Nah untuk cash flow nya sendiri biasa ya. Oh di sini ada ralat ya. Di sini kalian bisa lihat untuk yang wake company. Ini adalah format untuk statement of cash flow-nya ya. Nah, sama kayak minggu lalu, kalau yang indirect method ya, kita juga mulainya dari net income ya. Jadi kita catat net income pertama kali di 10968.750. Kita catat net income-nya yang ini di sini 10968.750. Nah, kalian pindahin aja ke sini. Nah, selanjutnya itu kita langsung lihat yang amortization expense-nya. Nah, di sini berapa sih nilai amortization expense-nya? Kita bisa langsung lihat di jurnalnya di sini. Nah, amortization expense-nya itu bisa kalian
dapat dari sini boleh 7.500.000 karena kan jurnal penyesuaian amortisasi ya, atau enggak kalian tambahin aja 2,5 juta dan 5 juta, itu yang kalian dapat ya di sini 7.500.000. Oke. Nah, untuk depreciation expense ini kan karena kita ada 3 aset ya, aset tetap ya, ada yang ini. Nah, makanya caranya untuk kita melihat berapa depreciation-nya, ya ingat yang tadi saya bilang ya, kita lihat yang di account akumulasi depresiasinya. Ingat yang kata saya bilang, kalau misalnya akumulasi depresiasi di kredit, otomatis ini adalah nilai depreciation expense-nya. Karena kita harus ingat ya, jurnalnya depreciation expense pada akumulasi depresiasi. Nah, otomatis kita ambil aja nilai yang di sini, yang dari tadi kalian tandain di sini ya. Ya, ada 7.500.000, 7 juta, sama 39 juta. Nah, kalau kalian tambahin semuanya itu nilainya 53.500 ya. Didapat dari 7 juta, 75 juta, 7.500.000, 7 juta sama 39 juta, seperti itu. Untuk selanjutnya itu ada gain on sale of equipment. Nah, ingat ya, yang apa aja yang harus kita catat, ada amortization expense sama depreciation expense, karena nggak ngeluarin uang, makanya harus kita catat. Terus ada gain on sale of equipment, vehicle, building, revenue from investment, redemption of bond, ini semua harus kalian keluarin juga. Kenapa? Karena ingat ya, ini operating. Kita cuma ngebahas tentang operasional perusahaannya aja, makanya net income ini harus kita keluarin dari nilai-nilai dari equipment, vehicle, building, investment, dan bonds payable. Karena kalau kita lihat mereka sudah masuk di investing maupun di financing ya, makanya kita keluarin. Nah, cara keluarnya ingat ya, kalau gain kalian kurangin, kalau loss kalian tambahin. Seperti itu ya, kayak dibalik aja gitu ya. Nah, kalau kita lihat caranya, kita lihat sama ya di sini ya. Di sini untuk yang pertama kita bisa lihat dari kita pertama di sini ada gain on sale of equipment ya. Kita cari yang equipment. Nah, di sini gain on sale 2 juta, kalian masukin aja. Oke, tinggal lihat di sininya aja. Nah, terus apa lagi? Di sini ada gain on sale of vehicle, sama ya caranya. Untuk vehicle kalian cari yang vehicle. Oh, di sini ya, ini salah ya. Ini vehicle harusnya. Nah, di sini ada vehicle ya. 1.625.500. Nah, itu hampir sama, untuk itu berlaku untuk loss on self building, revenue from investment ya, karena kita equity makanya ada revenue, ini harus kita keluarin juga, karena revenue makanya harus kita kurangin. Nah, terus ada loss on redemption ya. Nah, kalau loss berarti harus kita tambahin, seperti itu ya. Nah, sampai sini nggak ada masalah ya. Caranya kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada increase dan decrease. Nah, ini tinggal kalian lihat di step satunya aja. Nah, yang udah kalian, ini untuk berlaku untuk yang current asetnya aja ya, berarti dimulai dari prepaid rent ke bawah di sini ya, kecuali cash ya, berarti ada ini ya, prepaid rent, prepaid insurance, inventory, supplies, accounts receivable. Jangan lupa untuk yang cash nggak perlu masuk ya, karena cash nggak kalian masukin, yang masuk itu cuma current asset yang non cash aja. Nah, untuk yang ini juga sama ya, kalian current liabilities-nya ya. Nah, ini juga kalian masukin. Kalau kalian lihat di sini increase decrease-nya semuanya ya sama ya, nggak ada masalah ya. Nah, untuk accounts payable nggak ribet kayak kemarin, karena di sini nggak ada asumsinya, nggak ada penghapusan piutang atau yang lain ya, makanya di sini nggak ada. Itu bisa kalian lihat semuanya di sini. Ini decrease dan increase-nya ya. Ingat ya, kalau increase aset berarti kebalikannya berarti negatif. Kalau yang karena liability, kalau increase berarti dia nggak kebalikan ya, jadi tetap positif gitu ya, sama kayak minggu lalu ya. Nah, ini kalian tinggal hitung aja sendiri sama persis ya. Habis itu ada, kalau kalian sudah jumlahin, kalian jumlahin semua ke sini. Kalau udah, kalian akan ketemu 47.500. Nah, ini nilainya positif ya. Nah, setelah itu baru 100 juta kita tambahin kalau positif, jadi 148.741. Karena nilainya positif, ingat ya, di sini kata-katanya provided. Tapi kalau misalnya di sini negatif, use, kata-katanya use, karena dia digunakan gitu ya. Kalau di sini positif maka provided. Nah,
Untuk yang cash flow from investing activities sama ya prosesnya ya. Kita mulai dari sale of equipment. Nah, dimana kalau kita lihat sale of equipment itu semuanya ada di step 2-nya ya. Kalau kita lihat di sini sale of equipment yang kita lihat kalau misalnya penjualan, ingat ya, itu karena kita bahas cash flow, makanya nilai cash-nya yang kita lihat. Nah, makanya di sini untuk equipment kita ngambil nilai cash-nya 668 7.500 sama ya. Untuk building vehicle itu juga sama ya, 80 dan 5 sama ya di sini ya. 80 juta dan 153 juta. Nah, untuk purchase of building-nya sama ya nilai cash-nya juga ya. Kita balik ke step 2 lagi kalau kalian mau ngecek di sini boleh nanti. Nah, terus selanjutnya itu purchase of vehicle juga sama ya. 3 ini juga sama, kita nilai cash-nya. Nah, di sini tuh ada yang namanya dividend revenue. Nah, dividend revenue ini harus kita catat ya masuknya ke investing activities karena di sini itu kita mengakuinya sebagai karena berdasarkan dari investasi jangka panjang kita gitu ya. Makanya di sini dividend revenue itu kita positif ya. Itu bisa kalian lihat ya di sini dari nah di sini ya nilainya ya 22.500 yang dapat dari si chlorine yang tadi kita hitung 30% itu. Nah, di sini ya 22.500 ini adalah nilai cash dividennya. Kita tetap lihat nilai cashnya. Nah, tips buat kalian kalau kalian udah bahas yang ke bawah, ini udah kalian ngomongnya semua tentang cash. Jadi kalau misalnya nilainya itu semuanya pokoknya pakai nilai cash saja di sini. Tips buat kalau kalian masih bingung gitu ya. Nah, untuk yang operating emang agak sedikit beda ya, nggak harus ngeliat nilai cash-nya, tapi kita ngeliat berapa yang benar-benar cash-nya. Oke, kita bisa lanjut lagi ya. Kalian hitung nanti ketemu net cash provided-nya, nanti kalau kalian jumlahin ini semua hasilnya pasti segini nih. Positif 92 juta, 180 juta karena positif provided ya. Net cash provided by investing. Kita lanjut lagi untuk yang financing. Nah, financing ingat ya, nggak lupa saya ingatkan terus, kalau untuk yang financing ingat berpengaruh sama long term liability sama equity, makanya semuanya berhubungan masukin sini. Nah, pertama itu ada yang kita sebut dengan issuance of share capital ya, itu yang saya bilang ini dua ini issuance-nya, karena nggak perlu kita buat juga kita udah tahu ya nilainya dapat dari mana ya. Nah, kalau kayak gini berarti nilainya dapat dari 60 juta sama 1.675.175.000. Kalau kalian bingung kenapa nilainya ini tambah ini, ada di video sebelumnya ya. Karena kan kalau kita buat jurnal kan cash di debit, pada SCO di kredit 60 juta, SPO di kredit 1.675.000, 1.675.000 itu dua-duanya di kredit. Nah, otomatis debitnya itu cash sebesar 60 juta tambah 1.675.000. Makanya kalau kalian lihat di sini nilai cashnya segini ya. Pokoknya kita udah ngebahas ke bawah itu udah pasti bahas tentang cashnya gitu ya. Kalau kalian masih bingung, kayak saya buatin jurnalnya di sini. Kan biasanya kalian membuat jurnal cash pada SCO, SPO ya. Nah, di sini kalau kalian lihat kan 60 juta sama 1.675.000. Nah, makanya di sini nilai cashnya kalau kalian tambahin ya. Ini kan jurnal penerbitan biasa ya. Hasilnya 61 ya. Nah, untuk yang payment of bank loan juga sama. Kita bisa lihat dari sini. Yang tadi kalian lunasin ya. 200 juta. Dan 200 juta. Nah, untuk payment of dividend sama ya, di sini nilai yang kita lihat itu nilai, karena di sini kita karena jurnal ini ada jurnal lagi ya cash dividend, ini kita bayarin kan, makanya kita cash dividend pada cash. Nah, ini nilainya sama kan. Kalau ini kan jurnal pengumuman, kalau ini kan jurnal pembayarannya ya, jangan lupa ya, karena kita membayar dan mengumumkan. Nah, makanya ada nilai cash ya. Saya balik lagi ya, cash ada lagi ya, kita fokus sama nilai cashnya. Makanya di sini cashnya itu adalah sebesar 79.968.750.
Nah, itu karena payment negatif ya. Pokoknya kalau misalnya kalian issuance dapat duit, berarti positif. Kalau payment ngeluarin duit, berarti negatif. Sama ya. Sell, jual, berarti dapat duit, berarti positif di sini. Nah, kalau kalian udah lihat jumlahnya semuanya itu pasti hasilnya negatif, minus negatif 218 juta ya. Itu kita ganti namanya net cash use. Nah, kalau udah kalian hitung 14892 sama 218 293 750, kalau udah kalian akan dapat namanya net increase ya. Jadi 148 tambah 92 kurang 218 itu ketemu net increase. Nah, untuk yang net beginning cash-nya kalian dapat 50.500.000. Kalian lihat di sini. Nah, awalnya ya. Nah, jadi ada net increase ditambah awalnya 50 juta, otomatis endingnya 73135. Nah, ini harus sama dengan nilai cash 2019 ya. Nah, ini harus sama seperti ini, 73135. Nah, karena sama berarti jawabannya sudah benar. Nah, terus ada tambahan satu lagi, ini ada yang namanya non-cash activities. Nah, jadi kalau misalnya non-cash activities ini adalah semua aktivitas yang tidak berpengaruh terhadap kas. Nah, ada nggak sih kita yang nggak berpengaruh sama kas? Di sini ada ya, salah satunya itu banyak ya jurnal untuk yang tidak berpengaruh sama kas itu ya. Contohnya kita membuang aset. Nah, itu membuang aset kan kita nggak ngeluarin kas kan. Makanya kita bisa masukin ke non-cash activity. Nah, tapi untuk di soal ini adalah pelunasan dengan share capital. Nah, kalau kalian share capital preference ya. Nah, kalau kalian di sini nggak ada nilai cashnya kan, makanya kita bisa catat di sini redemption of bonds with issuing preference share. Nah, di sini kalian masukin nilai 100 jutanya karena nilai pelunasannya itu 100 juta. Jadi kalau misalnya, nah di sini biasa ada banyak lagi ya sih contoh non cash activitiesnya seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, demikianlah untuk problem 6 ya, kurang lebih seperti ini. Saya ngejelasinnya agak lebih singkat aja karena minggu lalu hampir sama, cuma ada beberapa perbedaannya aja, tapi kurang lebihnya sama ya. Nah, terima kasih udah menonton ya.